Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja. Serangkaian berita menarik telah kami siapkan untuk Anda bersama saya Siti Mesarama. Inilah kabar pagi. Epidemiolog sebut PSBB transisi hanya pelengkap penanganan COVID-19. Jakarta Kompas.com. Epidemiolog dari Griffith University Diki Budiman menyebut kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB transisi merupakan strategi yang bersifat tambahan atau pelengkap dalam penanganan pandemi COVID-19. Strategi tersebut harus dioptimalkan sebab jika tidak, maka akan ada PSBB berulang-ulang yang tidak diketahui kapan berakhirnya. Diki menyebut pandemi di Jakarta juga dipengaruhi oleh daerah penyangga, yakni Jawa Barat dan Banten. Pengendalian pandemi di kedua wilayah itu juga disebut belum optimal. Tentunya kondisi pandemi di daerah penyangga akan mempengaruhi situasi pengendalian COVID-19 di ibu kota apabila tidak ada pengendalian di perbatasan. Dan ini akan terus terjadi selama pengendalian ini tidak dilakukan secara setara dan merata di berbagai wilayah terutama yang ada dalam satu pulau, ucap Diki. Pada akhirnya Diki mengatakan pengendalian pandemi harus dilakukan dengan sinergi dan kerjasama antar daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Kerjasama ini harus difasilitasi pula oleh pemerintahan pusat. Ini yang harus dilakukan perubahan dan sampai saat ini belum ada perubahan itu, tutur Diki. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavian mengatakan, penambahan kasus positif di Jakarta per Selasa 8 Desember 2020 sebanyak 1.174 kasus. Dengan demikian, kumulatif kasus positif COVID-19 di ibu kota yang terkonfirmasi sampai hari ini menjadi 146.601 kasus. Dari jumlah tersebut diketahui 132.248 orang telah dinyatakan sembuh dengan tingkat kesembuhan mencapai 90,2%. Sementara sebanyak 2.842 orang meninggal dunia dengan tingkat kematian sebesar 1,9%. Dwi mengatakan presentasi ini lebih rendah dibanding dengan tingkat kematian nasional yang mencapai 3,1%. Adapun jumlah kasus aktif di ibu kota ini turun sebanyak 22%, sehingga jumlah orang yang masih dirawat atau menjalani isolasi mandiri kini menjadi 11.511 orang. Epidemiolog Diki Budiman menyebut PPKN yang dilakukan saat ini tidak efektif dan terlambat karena kasus COVID-19 yang sudah jauh meningkat. Saat ini pemerintah harus tegas menerapkan strategi 5M, terutama membatasi mobilitas serta menjauhi dan mencegah kerumunan. Perlu evaluasi secara ilmiah dan transparan untuk menuntaskan kasus COVID-19 di tanah air. Kebijakan PPKM ini memang sejak awal tidak tepat untuk Pulau Jawa dan Bali ya, karena kebijakan ini sebetulnya kalaupun mau dilakukan ya katakanlah di Mei Juni ataupun awal Mei 2020 lalu, sebagaimana yang juga saya usulkan di awal April 2020. Jadi bentuk atau lebih tepatnya bentuk PSBB pada skala mikro atau skala komunitas yang kecil ya. Karena pada saat itu permasalahannya belum sebesar saat ini. Sehingga kalau itu ditempatkan atau dilakukan pada saat ini tidak sebanding dengan besar masalah yang sudah kita hadapi, terutama Pulau Jawa ini yang menjadi epicentrum untuk Indonesia. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam kabar pagi hari ini. Saya Siti Mesarama dan seluruh kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.